Orang orasi di kantor gubernur mendesak, Bapak Gubernur, Bapak DPR, hai Bapak DPR, ini tuntutan kami. Makanya nanti kalau ada yang nelpon, kalian jangan mendesak-desak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka dari itu Pak Ustadz, inilah salah satu yang menjadi alasan saya sampai hari ini belum berhijab. Seperti itu Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz pencerahannya kepada saya, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Ustadz, saya seorang aktivis. Kelihatan dari tulisannya. Saya seorang perempuan. Wow, amazing. Saya tak bisa diam kalau dengar ada isu-isu penindasan terhadap rakyat. Masya Allah, ini akan jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Sehingga saya kerap orasi di jalan-jalan ke kantor gubernur DPR Aceh. Kan katanya suara perempuan itu aurat. Apakah saya berdosa Ustadz? Terus nanti kalau saya sudah nikah, saya kan juga sering ngisi acara di mana-mana, kadang sampai keluar Aceh. Jika tidak didampingi mahram, suara perempuan aurat. Dalilnya mana? La takhadha'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Jadi suara yang aurat itu kalau mendayu-dayu, mendesah-desah. Kalau suara, ada orang orasi di kantor gubernur mendesah, Bapak Gubernur, Bapak DPR, hai Bapak DPR, ini tuntutan kami. Kira-kira kalau kalian sedang berorasi, ada tak yang bernafsu mendengar itu? Tiba-tiba pegawai kantor gubernur mengatakan, stop, aku bernafsu, stop. Jadi yang suara aurat itu kalau berdesah-desah membangkitkan hawa nafsu. Makanya nanti kalau ada yang nelpon, kalian jangan mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Aceh. Abu Liatama. Salah sambung. Rencong udah siap udah. Jangan kalian mendesah-desah. Gara-gara mendesah itulah banyak perbuatan maksiat. Nanti kalau saya keluar rumah tanpa mahram, jangan sampai tanpa mahram. Ini sudah seperti abang saya, ini udah macam adik saya, ini udah macam papa saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mic-nya bisa gedein lagi nggak sih mic-nya Mas? Kurang gede mic-nya. Biar kedengeran udah ya. Mic-nya minta dinaikin lagi. Makasih Mas Ari. Sampai 2 lantai. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa datang ke sini bertemu dengan Pak Ustadz idola kami semua. Semoga semua yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Amin. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya hanya minta didoakan sama Pak Ustadz, semoga saya cepat-cepat istiqomah. Amin. Segera berhijrah dan tidak dibuka lagi. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan yang terpenting adalah, kan saya bercita-cita menikah. Cek. Ini serius Pak Ustadz ya. Tiba-tiba misalkan calon saya ini tidak menyetujui saya menutup aurat saya karena pemahamannya saya kayaknya belum cukup ilmu untuk calon istri saya menutup auratnya atau berhijab. Bagaimana cara saya menyampaikan kepada orang tersebut bahwa seorang muslim itu memang wajibnya menutup aurat. Maka dari itu Pak Ustadz, inilah salah satu yang menjadi alasan saya sampai hari ini belum berhijab. Seperti itu Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz pencerahannya kepada saya.
ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada amal pokok, ada amal tunjangan, ibarat gaji juga, ada amal bonus. Amal pokok apa itu? Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, itu amal pokok. Berhijab itu amal pokok, berhijab itu amal pokok. Amal tunjangannya sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat mutlak, sholat tasbih. Puasa amal tunjangannya Senin Kemis, Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud. Zakat tunjangannya infak, sodako, wakaf. Sudah haji tunjangannya umroh. Yang sudah berhijab tunjangannya cadar. Hijab sekedar jilbab tapi wajah masih nampak, dia masih mau ingin lebih daripada itu, maka ini amal pokok, ini amal tunjangan. Tapi ada bonus. Bonus itu diperoleh orang dengan kekuasaan tertentu. Hanya bisa melakukan amal itu dengan profesi tertentu. Contoh, khitan massal gratis. Saya bisa enggak? Nggak bisa. Hadirilah khitan massal gratis, dipotong oleh Ustadz Somad. Nggak ada yang mau daftar. Maka ini bonus bagi dokter. Dia punya amal bonus. Anda tidak mampu, nggak mampu bayar pengacara, datanglah ke LBH Syariah, Lembaga Bantuan Hukum Syariah. Itu amal bonusnya orang. Siapa dia? Pengacara. Anda punya produk-produk yang berkualitas Islami, nggak punya uang untuk bayar bintang iklan, kami siap endorse. Siapa yang bisa melakukan itu? Artis. Artis mana? Hijrah Fest. Ini bonus. Mengeluarkan perda zakat potong atas, itu hanya bisa dilakukan oleh bupati dan DPR. Nah, sekarang kita balik. Ustadz Somad, bupati kami rajin sholat zuhur. Kira-kira bupatinya masuk mana? Baru amal pokok. Ustadz, ada pengacara kami, orangnya rajin sholat subuh, sholat. Loh, nggak sesuai. Masa profesinya bonus tapi amalnya pokok? Lalu apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Gak nyambung Pak Ustadz. Bahwa calon suami, calon istri mengerti ini, bahwa yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, berhijab adalah pokok. Maka kalau dia tidak siap pokok, gimana dia mau siap tunjangan dan bonus? Jadi kalau gitu di-delete aja Pak Ustadz. Jangan. Doakan dulu dapat hidayah, kasih waktu kayak 40 hari atau 3 bulan atau 3 semester. Kalau memang dia berubah, kita terima dengan bismillah. Kalau tidak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Begini banyak orang soleh-soleh. Amin. Yang amin kan yang belum nikah. Ini udah nikah, amin. Hai perempuan, kalian punya calon suami, pahamkan dia tentang amal pokok. Laki-laki punya calon istri, pahamkan dia tentang amal pokok, amal tunjangan dan amal bonus. Baru dia ngerti.
Kita kalau tinggal di suatu daerah, saya misalnya ceramah di Kuala Lumpur, pertama yang perlu saya tahu adalah mapping, pemetaan. Saya lokasinya di mana ini sekarang? Jauh nggak dari pusat kota? Begitu juga memposisikan orang ini, dia sedang di mana. Kalau amal pokok aja dia nggak ngerti, bahwa dia anggap, nah ini nggak bisa, ini pokok ini nggak ada tawar menawar nih, ini harga mati. Tapi ada Allah yang menguasai hatinya. Doa malam sebelum tidur, berwudu, sholat hajat, baca la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, kata Imam Ibnu Katsir, illa yassarahullah, Allah memudahkan. Baca Quran, habis baca mohon pada Allah, ya Allah, berkat bacaan Al-Quran ini lembutkanlah hatinya, lapangkan dadanya supaya dia bisa menerima. Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Wallahu a'lam. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang, ini laki-laki LGBT ini kan? Bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Mustamam RJ di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa? Padahal sebelum itu apa? Sehat ya. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim, kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna alaihim bihijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV/AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Pantailah situ. Dipikirkan, awak pun akan mati juga.